وعلى الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد walhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putusnya dan tidak henti-hentinya mencurahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita sampai dengan saat ini. Dan kita sebagai makhluk hidup tidak akan bisa eksis di bumi ini kecuali dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya seorang muslim yang baik ia akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk merealisasikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan lisannya ia memuji dan menyanjung Allah ataupun dengan hatinya dia mengakui dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa seluruh nikmat itu datang dari sisi Allah tanpa kecuali. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang kalian rasakan itu seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Atau juga dengan perbuatannya, anggota tubuhnya. Ia mempergunakan seluruh nikmat dan karunia di jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Bukan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala benci dan murkai. Dan juga termasuk di antara kesyukuran adalah pandai berterima kasih kepada siapa saja yang menjadi sebab sehingga kita mendapatkan suatu nikmat atau karunia. Sebab nikmat dari Allah itu datang melalui perantaraan tangan-tangan manusia. Tidak langsung jatuh dari langit, tapi melalui tangan-tangan manusia. Sampailah nikmat tersebut kepada kita. Dan siapa yang tidak tahu berterima kasih, tidak pandai bersyukur kepada orang yang menjadi sebab dia mendapatkan nikmat dan karunia, maka ia akan sulit bersyukur kepada Allah. Olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah mereka yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Maka berterima kasihlah kepada manusia. Bagaimana caranya berterima kasih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau ada yang berbuat baik kepadamu, maka balas kebaikannya dengan kebaikan yang sama.
kebaikan yang sama. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Anda tidak mampu membalas kebaikannya dengan kebaikan yang semisal, maka doakan dia dengan kebaikan. Dan di dalam riwayat yang lain, ya, doa kebaikan itu adalah jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya. Naam. Dan itu faqad ablagha fis sana. Ya. Dari sisi pujian kepada orang yang berbuat baik itu sudah sangat luar biasa. Naam. Minimal didoakan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu tentunya balasan yang terbaik. Ya, sebab Allah memberikan balasan yang paling terbaik dari apa yang dilakukan oleh si hamba. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan bi ahsan, dengan balasan yang paling terbaik, bukan balasan yang semisal. Balasan bi ahsan, yang paling terbaiknya atas apa yang sudah mereka lakukan. Dan termasuk nikmat yang luar biasa yang dengannya kita menjadi berbeda dengan manusia yang lainnya adalah nikmatul Islam. Nikmat memeluk, menganut satu-satunya din yang diterima di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam, dalam surah Ali Imran. Din di sisi Allah itu hanya Islam. Di surah yang sama, di penghujung surah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Siapa saja yang mencari din, agama selain daripada agama Islam sebagai keyakinannya, maka falan yuqbala min, tidak akan terima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan manusia yang mendapatkan kerugian. Dan manusia yang mendapatkan kerugian, tempatnya itu adalah di neraka. Ini nikmat yang luar biasa. Ya, kita dapat menjadi seorang muslim. Ya, status kita muslim. Ini luar biasa nikmat tersebut. Kita sudah mendapatkan hidayah menuju kepada Islam. Tapi jangan lupa di sana ada hidayah fil Islam. Iya. Hidayah menuju kepada Islam kita sudah dapatkan. Dan di sana ada hidayah di dalam Islam, yaitu hidayah untuk menjalankan, merealisasikan semua ajaran Islam. Inilah dua bentuk hidayah yang selalu kita minta setiap kali kita sholat. Ihdina as-siratal mustaqim. Berikan kami hidayah, petunjuk kepada sirat al-mustaqim. Ya, hidayatu ila tariq wa hidayatu fit tariq. Hidayah menuju kepada suatu jalan, ya, dan hidayah di atas jalan tersebut. Makanya ada orang mendapatkan hidayah, masuk ke dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ganti status dari kafir menjadi muslim. Tapi kadang tidak mendapatkan hidayah dalam Islam. Sehingga ya, hampir tidak ada perbedaan antara ya, dirinya yang dulu di atas kekafiran dengan dirinya yang sekarang yang sudah berstatus muslim. Salat juga tidak dikerjakan, ya, ibadah-ibadah yang lain apalagi, maksiat yang dulu dia kerjakan masih tetap dilakukan dan seterusnya. Kita masih sangat butuh hidayah. Nah, dan termasuk yang menjadi perhatian kami, ya, di penghujung tahun 2020 ini, saat ini kalau saya tidak salah sudah tanggal 29. Ya. Nah, fenomena yang sering kita saksikan dari tahun ke tahun. Ya. Perayaan akhir tahun dan menyambut tahun yang baru.
Iya. Dan itu sudah kita maklumi. Iya. Hatta mereka yang statusnya muslim itu pun tidak ketinggalan dengan euforia, seolah-olah mendapatkan kemenangan. Ya, kalau merayakan hal tersebut, seluruh persiapan itu kemudian disiapkan, dengan segala macam bentuk, model dan jenisnya untuk menyambut pergantian tahun. Nah, padahal jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sejatinya itu tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Iya. Mengapa demikian? Sebab penanggalan ini, jangankan penanggalan ini, penanggalan Masehi, penanggalan Hijriyah saja, tidak ada aturannya dalam Islam dirayakan. Untuk Hijriyah saja, yang disponsori oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu tidak ada syariatnya mesti dirayakan. Apatah lagi dengan penanggalan yang memang asalnya bukan dari Islam. Nah, penanggalan ini itu berdasarkan hari kelahiran Yesus. Dan Yesus itu kita akui sebagai bentuk dan manifestasi keimanan kita sebagai seorang rasul, nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel yang Allah utus untuk mereka. Nah, yang tidak diketahui kapan tanggal lahirnya. Tetapi dari berbagai literatur yang kita ketahui yang sampai kepada kita, beliau lahir itu di saat pohon kurma sedang berbuah, dan itu di musim panas. Adapun di bulan Desember itu kalau bukan musim semi, musim dingin. Nah, itu fakta yang seharusnya dicermati, dipahami dengan baik. Walaupun saya tidak ingin menimbulkan polemik di tengah-tengah manusia, tapi kita wajib untuk kritis mencari kebenaran dan mengikuti kebenaran, bukan latah. Nah, kita mengimani beliau sebagai nabi dan rasul. Dan Masehi, makanya Masih, itu dijadikan penanggalan dan diresmikan penggunaannya pada tahun 1582 sebagai penanggalan. Dan itu menunjukkan itu ciri khas dari non-muslim. Ciri khas dari non-muslim. Kalau ada yang mengatakan seperti yang masuk kepada saya, protes, bukankah perayaan tahun baru ini tidak ada kaitannya dengan ibadah, tidak ada kaitannya dengan agama, itu muamalah, tidak perlu dilarang-larang. Bukankah muamalah itu sifatnya fleksibel? Ngapain itu dilarang? Maka kita katakan benar, muamalah itu kurang lebih seperti itu, walaupun tidak lengkap. Sebab masalah muamalat itu seperti kaidahnya, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hatta ja'a dalil tadullu aw yadullu ala tahrimihi. Yang namanya muamalat itu hukum asalnya boleh, silahkan, tidak ada masalah. Sampai ada dalil yang melarang. Nah, ini yang tidak disebutkan. Sampai ada dalil yang melarang. Anda mau makan apa saja. Mau 3 kali, 4 kali, 5 kali, 1 kali, silahkan. Itu masalah muamalah. Sampai ada dalil yang melarang. Kalau tidak ada dalil yang melarang, jalan terus. Nah, anggaplah perayaan tahun baru ini muamalah, bukan ibadah. Anggaplah demikian. Maka kita lihat,
Apakah tidak ada dalil yang melarang hal tersebut? Saya katakan ada, bahkan banyak. Misalnya apa? Larangan untuk tasyabbuh, meniru-niru, menyerupai adat, kebiasaan, tradisi, ciri khas orang kafir alias non-muslim. Dalam haditsnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan digolongkan seperti mereka. Ya. Haditsnya umum. Man tashabbaha biqaumin, siapa saja menyerupai suatu kaum. Anda menyerupai orang soleh pada ciri dan kekhususan mereka, Anda digolongkan orang soleh. Paham? Anda menyerupai orang munafik pada ciri dan karakteristiknya mereka, Anda bisa digolongkan munafik. Ya. Anda menyerupai orang fasik pada ciri dan kekhususan mereka, Anda digolongkan seperti orang fasik. Anda menyerupai orang kafir pada ciri dan kekhususan mereka, Anda bisa digolongkan seperti mereka. Bisa dipahami hal tersebut. Ya. Haditsnya umum. Tinggal Anda pilih, mau menyerupai siapa? Mau manut dan latah kepada siapa? Tinggal Anda pilih. Nah, Nabi menyebutkan secara umum, siapa menyerupai satu kaum, ya, yang menjadi ciri khasnya mereka, dia akan digolongkan seperti itu. Ya. Nah, tahun baru Masehi, itu ciri khasnya siapa? Ciri khasnya non-muslim, ada seorang kafir. Ciri khas kaum muslimin apa? Penanggalan Hijriyah, yang dijadikan patokan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Iya. Olehnya seluruh ibadah itu patokannya adalah penanggalan Hijriyah. Cek, periksa. Iya. Orang menunaikan ibadah haji, iya, itu di kapan? Bulan-bulan haji. Ya. Naam. Puncaknya di bulan Zulhijjah. Ya. Awal keberangkatan di bulan apa? Zulqa'dah. Iya. Kepulangan dan setelahnya disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan haram. Iya. Kita mulai puasa Ramadan di tanggal 1 Ramadan. Iya. Kita Idul Fitri di tanggal 1 Syawal. Idul Adha juga demikian. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu ciri khasnya kaum muslimin. Adapun selain daripada itu bukan ciri khas kaum muslimin. Nah, maka Anda menyerupai siapa kalau begitu? Ya. Nah, Anda menyerupai siapa? Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, selain itu menyerupai kebiasaan dan yang ciri kekhususan mereka, non-muslim alias orang kafir, ya, itu juga di dalam agama itu masuk ke dalam kategori bid'ah. Kenapa demikian? Sebab di dalam Islam Id, ya, tahu namanya Id? Iya. Id atau perayaan. Iya. Id dari bahasa Arab. Dari kata ada ya'udu idan. Ma makna ada ya'udu idan? Iya. Yataqarrar wa ya'udu imma syahran atau imma usbu'an atau imma sanatan. Sesuatu yang dirayakan dan dia terus berulang. Entah itu berulang setiap pekannya, atau setiap bulannya, atau setiap tahunnya. Itu namanya Id dalam Islam. Itu namanya Id di dalam Islam. Makanya hari yang dirayakan dalam Islam disebut Id. Idun. Ya, kalau sendirian. Kalau dimudhaf dan mudhafun ilaih menjadi Idul, misalnya Fitri.
Idul Adha. Itu mudhafun ilaih. Tapi Id, ya. Naam. Semua yang dirayakan dalam Islam namanya Id. Kenapa Id? Sebab ada ya'udu. Kapan masuk waktunya dirayakan lagi. Ya. Naam. Contoh hari Jumat. Hari Jumat termasuk Id. Sebab Nabi sebutkan dalam riwayat Tabrani, "Innallaha ma'asyiral muslimin, innallaha qad ja'ala lakum hadzal yawma 'idan." Wahai kaum muslimin, kata Nabi, Allah telah jadikan untuk kalian hari Jumat itu sebagai Id. Iya, maka setiap datang Jumat kita Id lagi, merayakannya dengan ibadah. Iya. Nah, masuk 1 Syawal kita Id lagi. Apapun yang terjadi tetap Id. Ya, mau Anda punya baju baru, tidak punya baju baru, belum kawin, belum menikah, tetap Id. Ya, tidak ada ceritanya tidak jadi Id orang karena kau belum menikah, tidak ada. Tetap Id, sebab kapan masuk tanggal itu kita akan Id. Ya, begitu juga dengan 10 Zulhijjah akan Id. Nah, Id dalam Islam, ya, itu pertama disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Ya, riwayat Abu Daud dan selainnya. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, ya, awal kali ketika sampai di kota Madinah, itu menjumpai sejumlah sahabat ketika itu penduduk kota Madinah punya 2 hari raya. Itu hari raya Nairus, iya, dengan Mahrawan. Ya. Naam. Maka ketika menyaksikan hal tersebut, iya, Nabi kemudian mengatakan, "Innallaha qad abdalakum khairan minhuma." Ya, Idul Fitri wa Idul Adha. Allah sudah ganti untuk kalian 2 hari yang kalian rayakan di masa jahiliyah itu dengan Idul Fitri dengan Idul Adha. Lihat, Id saya diatur dalam Islam. Ya, sudah 3 Id Jumat. Ya, dalam haditsnya Uqbah bin Amir itu ditambahkan dengan ayyamut tasyrik, ayyamu aqlin wa syurbin, iduna ahlul Islam. Ya, termasuk hari Id juga, hari yang dirayakan. Ya, hari-hari tasyrik, hari makan dan minum. Ya, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini yang dirayakan dalam Islam. Selain itu tidak ada tuntunannya. Ya. Selain itu tidak ada tuntunannya. Entah itu bid'ah, ya, atau tasyabbuh. Ya. Nah, tidak ada tuntunannya. Tasyabbuh seperti misalnya hari apa? Happy birthday. Ya. Happy birthday, alias ulang tahun. Tasyabbuh. Menyerupai non-muslim. Iya, tidak ada tuntunannya dalam Islam yang seperti itu. Walaupun dimodifikasi. Ya, Yaumul Milad. Barakallahu fi umrik. Make a wish. Ya, nah, semoga menjadi saleh. Ya, berguna bagi bangsa negara dan seterusnya. Ya, tidak akan merubah esensinya itu happy birthday. Dan tidak akan merubah bahwasanya itu tidak ada tuntunan dalam Islam yang seperti itu. Iya. Maka terimalah kenyataan bahwa Id kita umat Islam hanya itu. Selain itu jangan kita lakukan. Iya. Id dalam Islam diatur. Nah, dan sesuatu yang tidak ada dalam aturan Islam kemudian ditambahkan masuk ke dalam Islam, iya, ini namanya mengada-ada. Iya. Dan itu secara tidak langsung menuduh Nabi, iya, menuduh bahwasanya Islam yang dibawa Nabi tidak sempurna. Kenapa? Orang bebas masukkan ajaran dalam agama Islam. Ya. Padahal Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini, ya, ketika Haji Wada, hari Jumat, ya, Allah turunkan ayat tersebut. Hari ini kusempurnakan agama kalian. Islam sempurna. Apa konsekuensinya sempurna? Tidak butuh tambahan. Tidak butuh tambahan dari apapun dan dari siapapun. Itu konsekuensi sempurna. Iya. Lalu kalau ada yang kayaknya ini masukan ulang tahun Islami. Iya. Seolah-olah dia menganggap Islam belum sempurna. Iya. Dia berani masukkan itu ke dalam Islam. Nah, termasuk nanti yang akan kita singgung, ya, kalau tidak boleh bikin acara-acara, kita bikin zikir bersama.
ya, menjelang awal tahun baru. Nah, itu nanti juga akan kita singgung dari sisi mana itu ya, hal tersebut tidak dibolehkan. Nah, ini iya sudah tasyabbuh, sudah bid'ah. Kemudian iya umumnya perayaan tersebut tidak lepas dari dosa, maksiat, kezaliman dan kerusakan akhlak. Betul tidak? Ya. Dosa dan maksiat contoh apa? Mubassir, boros. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, "Wala tubazzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Jangan kalian boros. Mubassir. Apa itu mubassir atau boros? Membelanjakan sesuatu untuk hal yang tidak ada manfaatnya, baik untuk dunia, lebih-lebih untuk akhiratnya. Sekarang saya tanya, apa yang biasa dibeli kalau mau tahun baru? Iya, petasan, lapo-lapo, kembang api, dan seterusnya. Apa gunanya petasan? Coba, apa gunanya petasan? Mau dipakai bakar kompor? Enggak. Apa gunanya? Coba, think about it. Istilahnya mereka. Pikir kami apa gunanya? Ya. Kemudian, harganya bukan tas 1.000, 2.000 kan masih. Nah, ada tetangga aku jual petasan. Ya, buka lapak di sana. Nah, anak-anak gembel. Gembel itu generasi muda belimbing. Nah, itu yang di situ. Pokoknya perhatikan semua itu, dia yang kuasa itu wilayah. Iya, dekat pos polisi Pise. Jadi dijaga sama polisi. Nah, iya. Saya tanya harganya, berapa harga petasanmu itu? Oh, iya. Yang paling murahnya 10.000, tapi laponya oh, itu yang biasa dipakai anak, iya. Yang paling bagus laponya itu yang harga-harga iya 300 sampai 500.000 ke atas. Iya, dan ada yang satu kali lapo itu 500.000. Nah, di 10 kali lapo 5 juta. Iya, jadi kalau satu kali lapo 500.000 lapo 1 juta. Bayangkan. Apa gunanya coba? Coba pikir apa gunanya itu? Mubassir. Kembang api. Mubassir. Apa lagi? Hah? Bikin acara hiburan, panggung apa segala macam. Itu hiburan ya, untuk hiburan. Kalau begitu, kalau ada yang meninggal, bikin kok begitu untuk menghibur orang yang meninggal. Jenazah. Kalau memang itu hiburan, ya, antum anggap itu hiburan, bikin panggung apa segala macam, hiburan kan? Maka lakukan itu ketika ada orang yang meninggal untuk menghibur keluarganya. Bikin dangdutan. Nah, kalau anda tidak bikin, berarti itu bukan hiburan. Kalau itu bukan hiburan, itu mubassir. Ya. Nah, apa lagi? Banyak. Ya. Biasanya yang seperti itu pasti identik dengan majelis. Toh? Majelis. Bukan majelis qahwah, bukan majelis ngopi, lah, majelis khamar. Ya. Nah, alhamdulillah, seingat saya Polres Palopo kemarin menyita dan menghancurkan ya balok. Iya. Cuma saya perhatikan tidak ada yang kayak topi miring, cap tikus, whisky, brandy, ya. Nah, saya tahu semua itu karena ada di Google. Banyak di Google, coba cek nih. Banyak topi miring, brandy, whisky, apalagi itu. Saya usahakan hafal-hafal itu kasih supaya tidak disebut ke gaptek. Nah, tidak ada itu. Ya, kalau yang begitu harus ada izinnya. Ya, kalau bagus izinnya legal. Nah, pasti identik dengan acara seperti itu. Dan al-khamr kata Nabi, ubbul khaba'is, induknya keburukan dan kejahatan. Ya, sebab dari khamar itu orang minum khamar akan muncul kejahatan-kejahatan. Ya, lihat saja orang yang habis minum khamar. Ya. Nah, kadang lupa dirinya.
Ya, saya pernah cerita mungkin tetangga saya. Iya, untuk bisa jago berbicara di hadapan Pak RT, dia minum khamar dulu. Sebab dia kalau bicara baru berdiri sudah tendri. Ini makanya untuk jago bicara katanya, tidak takut dia minum khamar dulu. Berpikir rapat. Ya, pikir rapat jatuh di selokan. Nah, dengan wajah penuh dengan lumpur selokan, dia bilang, "Nempalet tiki selonga." Ya, itu bahasa sana. Siapa kasih pindah di selokan? Memang gampang kasih pindah selokan. Itu dari saya sudah ada planningnya. Tidak gampang itu besok pindah sana pindah sini. Enggak mungkin lah. Itu menunjukkan tidak beres akalnya. Masa selokan dikasih pindah? Kau yang salah. Nah, itu namanya khamar. Pasti ada itu. Nah, mubazir. Iya, menyia-nyiakan harta. Padahal antum tahu ya, sudah sering kita ingatkan, yang kita miliki dari harta ini, dua nanti pertanggungjawabannya. Lo dapat dari mana, inputnya, dan outputnya kau pakai kemana. Itu dua. Ya. Kamu sampaikan LPG apa nanti di hadapannya Allah? Saya pakai beli kembang api. Begitu. Saya pakai beli khamar. Susah jemaah sekalian. Belum inputnya lagi, kau dapat dari mana? Ya. Tidak main-main. Makanya saya tidak sarankan, ya, tidak recommended kalau ada datang minta sumbangan. Jangan. Ya, Anda akan ikut bertanggung jawab mensukseskan acara maksiat. Belum lagi ditanya kau lagi, kau keluarkan untuk apa uangmu? Ya. Nah, tidak main-main. Ya. Kerusakan akhlak, musik dan nyanyian itu pasti. Ya, tidak ada itu kayak begitu tidak ada musik dan nyanyian. Ya, mau kayak kuburan kali. Ya. Sebab kalau tidak ada musik dan nyanyian seperti kuburan. Ya, pernah ada walimatul ursnya ikhwah dengan akhwat. Kenapa ini pesta begini kayak kuburan? Tidak ada bang nyanyi-nyanyi apa karaoke. Masya Allah. Hiburan. Oh, hiburan. Kalau dianggap itu hiburan, kenapa kok tidak karaoke ketika orang meninggal? Untuk menghibur orang yang sedang berduka. Kan hiburan. Nah, dan musik dan nyanyian, iya, diharamkan. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." Dalam manusia ada yang perjualbelikan lahwal hadis. Lahwal hadis, ucapan yang tidak bermanfaat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersumpah 3 kali, wallahi huwal ghina. Itu adalah nyanyian. Ya, itu adalah nyanyian. Ya. Di dalam hadis ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud dari hadisnya Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamr wal ma'azif. Iya, kata Nabi akan ada suatu kaum nanti. Mereka ini akan menghalalkan, menunjukkan bahwa itu adalah haram. Ya, menghalalkan apa? Al-hira wal harir, perzinahan. Iya, itu perzinahan halal atau haram? Iya. Kemudian al-harir, sutra bagi laki-laki. Wal khamar, ya, wal ma'azif, musik. Ya, musik dan nyanyian sudah jelas keharamannya. Ya. Nah, dan itu pasti ada ketika malam hal tersebut. Ya. Belum lagi perzinahan. Wah, perzinahan itu luar biasa. Ya. Yang saya tetap ingat sampai dengan sekarang itu berita tahun lalu. Bagaimana di kawasan Puncak petugas kebersihan menemukan begitu banyak kondom tersebar. Kawasan Puncak Bogor. Ya, itu kondom dipakai apa? Dipakai tiup balon? Enggak mungkin. Pasti dipergunakan untuk anu-anu. Ya. Nah, perzinahan. Iya. Nah, semuanya ya, adalah perbuatan maksiat dan dosa. Belum lagi kezaliman. Ya. Allah haramkan kezaliman sebagaimana dalam hadits qudsi, "Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum." Saya haramkan kezaliman untuk diriku, kata Allah.
Dan saya juga haramkan kezaliman di antara kalian. Ya, kata Nabi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan nanti pada hari kiamat. Apa bentuk kezalimannya? Ya, orang yang membunyikan petasan, lapo-lapo apa segala macam. Apa itu tidak menyakiti telinga antum? Apa telinga antum nyaman mendengarkan itu? Sangat tidak nyaman. Ya. Dan mengganggu kaum muslimin, mengganggu kenyamanan. Tidak usah kau bunyikan petasan. Membuat dia gundah saja, membuat dia sedih saja, itu sudah dosa besar. Ya, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Ya, siapa yang mengganggu, menyakiti kaum muslimin tanpa ada alasan yang dibenarkan, dia telah memikul dosa yang nyata. Mengganggu saja itu. Ya, membuat dia sedih. Termasuk memprank dia. Diprank, membuat dia galau, sedih, segala macam. Itu sudah dosa. Dosa besar. Apalagi sampai membuat dia tidak nyaman. Tidak nyenyak tidurnya, kasihan. Ya. Nah. Ya. Jangankan para pendengar, tanda kutip, para pendengar petasan. Pemilik petasan saja tidak mau itu sebenarnya. Mendengar itu petasan. Buktinya apa? Buktikan. Iya. Pasangkan headset itu petasan. Dia mendengar. Mau tidak dia dengar? Pasang headset. Jadi kalau meletus cukup dia yang dengar. Dia nikmati. Oh, Masya Allah. Nikmat sekali suaranya. Begitu. Atau kasih masuk di kamar, tutup pintu, bunyi kami di situ, nikmati suaranya. Dia saja tidak mau. Kezaliman jemaah sekalian. Nah, berapa banyak orang yang mendoakan keburukan, ya, orang yang membuat meledakkan atau kasih meletus petasan itu. Banyak orang mendoakan, termasuk saya. Ya. Nah, bukan main kalau kita sudah nyak tidur, apalagi sedang mimpi. Mimpinya tidak bisa berseri. Bangun. Pasti bangun. Ya. Nah, malam itu subhanallah. Malam yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Ya. Sangat-sangat tidak menyenangkan. Kezaliman. Ya. Belum lagi, sudah banyak peristiwa ya. Nah, pabrik petasan meledak. Ya. Nah, dan seterusnya. Itu sudah nampak dan sudah nyata. Lalu, itu semua mau dilegalkan. Islam dengan maqasidus syariatnya tidak mungkin melegalkan hal-hal yang seperti itu. Maka berfikirlah wahai hamba Allah. Ya, itu bukan perayaan kita. Ya, di dalamnya terkandung dosa dan maksiat. Maka jangan pernah ikut serta. Jangankan ikut serta, jadi supporter saja tidak boleh. Iya, hamba Allah yang disebut dalam surah Al-Furqan sebagai wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang sifatnya dipuji, disebut sebagai ibadur rahman. Salah satunya apa? Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Apa makna az-zur? Ya. Az-zur, ya, kata para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in, a'yadul musyrikin. Perayaan-perayaan atau hari raya kaum musyrikin. Itulah az-zur. Mereka tidak menyaksikan, tidak ikut serta, tidak terlibat. Ya, tidak mendukung, sama sekali tidak. Apapun bentuknya tidak. Ya, nah, tidak ada sumbangan dana, tidak ada sumbangan tenaga, ya, termasuk tidak juga, ya, ikut merayakan dalam bentuk-bentuk yang lain, yang hakikatnya sama aja merayakan. Ya, saya tidak ikut-ikutan dengan pesta tahun baru, tidak boleh. Cuma bakar-bakar ikan. Itu bakar ikan dalam rangka apa? Malam tahun baru. Sama aja om. Ya, oh enggak. Saya cuma gini.
Ya, ngumpul-ngumpul. Sama, untuk apa ngumpul-ngumpul? Karena malam tahun baru? Jangan. Iya. Bahkan yang punya karyawan, iya. Nah, kalau perlu jangan diliburkan, sebab itu sama saja ikut menghormati. Nah, meliburkan di hari Jumat saja. Kasih kerja masuk hari pertama, hari Ahad. Hari pertama itu hari Ahad. Nah, libur Jumat. Kenapa libur Jumat? Bukan karena tahun baru. Karena memang itu hari ibadah, hari Jumat. Nah, dia fokus untuk Jumatan dengan sempurna. Mulai daripada membuat istrinya junub, dia juga junub, mandi junub, lalu ke masjid. Sempurna itu ibadah. Ya, luar biasa. Ya, makan resmes. Nah, jadi bukan karena apa? Supaya ibadah itu betul-betul sempurna. Ya. Nah, jangan hari Jumat kasih disuruh kerja apa segala macam, olahraga apa. Akhirnya mau pergi sholat Jumat, bau semua kalipanya. Ya. Nah, fokus. Bagaimana ketika Jumat itu betul-betul dia dalam kondisi yang terbaik dalam melakukan ibadah. Cepat datang ke masjid dan seterusnya. Nah, olehnya, iya, jangan pernah melakukan hal tersebut. Jangan pernah juga ikut-ikutan. Ya. Aktivitas seperti biasa, tidak ada. Mau bikin aktivitas, jangan dalam rangka itu. Ya. Nah, yang suka olahraga, silahkan. Kenapa olahraga? Ya, saya mau olahraga. Bukan karena Happy New Year, bukan. Yang mau goes juga, jangan dalam rangka itu. Kita, ayo, goes, lintas negara. Kenapa? Mau Happy New Year? Jangan, itu namanya merayakan juga. Iya, kenapa kena goes? Iya, karena itu cuti bersama. Ya silahkan, tidak ada masalah. Karena bukannya Happy New Year. Nah, jangan dalam rangka itu. Sebab itu sama saja kita ikut merayakan. Nah, kemudian yang terakhir. Kalau begitu, diharamkan ikut dalam namanya perayaan tahun baru. Sebab maksiat dosa di dalamnya. Bagaimana kalau kita zikir bersama? Ya, doa bersama. Apa lagi? Baca Quran. Doa akhir tahun. Ada tahu doa akhir tahun. Ya. Jadi doa akhir tahun dibaca sama-sama dan doa awal tahun. Nah, apakah itu semua ada tuntunannya? Iya, sama sekali tidak ada. Iya. Nah, justru itu yang disebut dengan kebid'ahan di dalam ibadah. Iya, kebid'ahan di dalam dalam ibadah. Kenapa sampai dikatakan demikian? Sebab yang namanya bid'ah, ya, yang namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang ditambah-tambahkan di dalam agama, di dalam ibadah. Ya, dan terkadang ada namanya bid'ah idhofiyah, mudhaf. Bid'ah yang disandarkan. Maksudnya apa? Ibadahnya disyariatkan, tapi dia sandarkan kepada sesuatu yang membuat sesuatu itu jadi khusus. Ya, contoh dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai kaum mukminin, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Maka ada yang bikin zikir-zikir. Zikir A, zikir B, zikir C. Loh, tidak boleh bikin-bikin seperti itu. Lah, bukankah Allah berfirman, dzkurullaha dzikran katsira? Ini salah faham. Dalilnya umum, jadikan untuk amalan yang khusus. Salah faham. Atau dalilnya mutlak untuk amalan yang muqayyad. Salah paham. Ya. Nah, salah paham yang seperti itu. Ya. Orang yang hendak melakukan suatu ibadah harusnya kembali kepada kaidah ibadah. Asal daripada ibadah itu adalah haram, tidak boleh dilakukan. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu disyariatkan. Itu kaidahnya. Ya. Nah, al-aslu fil ibadati at-tahrim atau al-aslu fil ibadati tauqifiyah. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu disyariatkan. Dan tidak boleh mengkhususkan suatu amalan yang sifatnya umum
Ada dalilnya secara umum, tapi dikhususkan. Contoh, lihat saya jamaah sekalian ya. Hari Jumat kan hari Id untuk kaum muslimin. Iya kan? Tapi Nabi wanti-wanti. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, la takhussu Lailatul Jumu'ah min qiyamin min bainil layali. Jangan kau khususkan malam Jumat itu dengan qiyamul lail. Salat malam, tahajud. Paham maksudnya? Kalau dia tahajud nanti di malam Jumat, malam lain enggak. Nabi larang itu mengkhususkannya. Nih ya. Nabi juga menyebutkan la takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam. Jangan kau khususkan hari Jumat dengan puasa. Artinya kau cuma puasa pada hari Jumat saja. Tidak ada pada hari yang lain. Makanya ketika Juwairiyah radhiyallahu anha puasa pada hari Jumat, Nabi tanya, "Kamu puasa kemarin?" "Enggak." "Mau puasa besok?" "Enggak." Kata Nabi, "Buka." Ya, kalau memang mau puasa pada hari Jumat, ya puasa sehari sebelumnya atau puasa hari setelahnya. Atau illa ayyakuna, kecuali kalau memang bertepatan dengan kebiasaan puasa sunnatnya. Misalnya apa puasa sunat? Ya, puasa sehari, buka sehari, puasa Daud. Ya, bertepatan hari Jumat. Oh, no problem, tidak ada masalah. Itu namanya tidak mengkhususkan. Ya. Nah, tidak mengkhususkan itu. Atau kalau tidak ada puasa sunatnya, dia puasa juga hari Kamis. Atau kalau dia tidak puasa hari Kamis, puasa hari Sabtu. Intinya jemaah sekalian, satu ibadah itu kalau dikhususkan momennya, jumlahnya, bilangannya butuh dalil. Iya, makanya iya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya, itu pernah menyebutkan tentang bagaimana mengidentifikasi sebuah amalan itu dikatakan sebagai bid'ah. Ya. Nah, di antara yang beliau sebutkan adalah kullu ibadatin atlaqaha asy-syari'u. Iya. Wa qayyadaha an-nas. Semua bentuk ibadah. Ibadah ini kalau dilihat dari Al-Quran dan Sunnah mutlak. Maksudnya mutlak, tidak ada pembatasan jumlah, waktu, tempat, tidak ada. Ya, seperti ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai hamba Allah yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ini artinya mutlak. Mutlak tidak dibatasi jumlah zikirnya. Tidak dibatasi momen di mana dia berzikir atau keadaannya mesti berwudu apa tidak, mutlak. Dalil yang mutlak seperti ini, lalu datang orang menjadikan dalil itu untuk amalan tertentu, zikir tertentu, di waktu tertentu, dengan jumlah tertentu, di momen tertentu. Padahal dalilnya mutlak. Sama dengan Jumat tadi. Iya. Perintah qiyamul lail ada dalam Al-Quran, wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dalam surah Al-Isra. Pada sebagian malam tahajud kalian. Dalilnya kan mutlak. Tapi jangan dikhususkan nanti malam Jumat Ya. Sama dengan perintah membaca Al-Quran, dalilnya mutlak. Tapi jangan dalil itu dijadikan dalil untuk amalan khusus, amalan muqayyad. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kapan dibaca? Malam Jumat. Atau kalau ada orang mati. Ya. Ini kan mengkhususkan satu amalan. Dalilnya umum, tapi amalannya khusus. Iya. Nah, pasti muncul protes-protes. Iya, masa baca Al-Quran tidak boleh? Iya. Memang baca Al-Quran itu boleh. Tapi petunjuknya kapan, di mana, dan bagaimana. Itu kan ada dalam syariat. Ya. Termasuk apa itu? Kirim Al-Fatihah. Ya. Ya. Ditegur. Ngapain kirim Al-Fatihah? Lah, apakah salah kita baca Al-Fatihah? Pasti itu Nabi bilang.
Siapa yang menyalahkan bacaan Al-Fatihah? Tidak ada yang menyalahkan bacaan Al-Fatihah. Tidak ada. Tapi ketika mengkhususkan bacaan ini di waktu tertentu atau ke person tertentu, tolong dalilnya mana? Sebab itu membaca Al-Fatihah ibadah atau muamalah? Ibadah. Kalau itu ibadah, ada teknis pelaksanaannya. Ada jelas juklak dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Jelas itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau itu ibadah. Tidak boleh kita ini seenaknya. Mau ke mas salawat deh. Bikin kak dulu salawat. Salawat begini. Ini bagus. Pakai irama Hijaz. Tidak boleh seenaknya. Salawat itu ibadah. Bukan muamalah. Beda kalau muamalah. Contoh. Saya mau dagang apa, Dik? Mau kak donat. Ada 4 baluk nah. Mencoto ada mi. Mau kak jadi kurir. Banyak mi kurir. Apa nih? Cari mi bisnis. Sembarang. Yang penting halal. Tidak ada masalah yang seperti itu. Itu muamalah. Ya? Tidak dibatasi. Kalau misalnya mau kau jadi apa? Pedagang sayur. Tidak dibatasi sayurnya mesti sekian. Ya, kau pakai sepeda jengkis apa? Tidak ada pembatasan. Itu muamalah. Beda dengan ibadah. Tolong dipahami ya kaidahnya. Tidak bisa enaknya kita. Kalau kita seenaknya, kita anggap Islam belum sempurna kalau begitu. Kita bebas seenaknya. Kasih masuk ini, sisihkan ini. Mungkin babal kati kapang, patamai. Tidak bisa. Islam sudah sempurna. Ya. Bahasa kasarnya, Anda sebagai Muslim, jalan yang sudah ada tuntunannya. Itu bahasa kasarnya. Ya. Yang tidak ada tuntunannya, afwan. Saya tidak bisa melakukannya. Kenapa? Apa dasarnya? Ya. Apa dasarnya? Ya. Nah, termasuk ini. Merayakan tahun baru. Ya. Nah, merayakan tahun baru. Ya. Oleh jemaah sekalian, tidak perlu kita mengadakan zikir berjamaah, doa berjamaah, doa akhir tahun, doa awal tahun. Tidak ada tuntunannya. Ya, sama sekali tidak ada tuntunannya untuk melakukan itu. Jangankan tahun Masih, tahun Hijriah saja tidak ada. Antum tahu siapa yang tetapkan tahun Hijriah? Umar bin Khattab. Ya, itu penyebabnya. Datang surat dari gubernurnya, iya. Surat itu disebutkan Jumat apa? Tidak tahu Jumat kapan ini. Disitulah dimusyawarahkan bikin penanggalan Hijriah. Beliau saja inisiator penanggalan Hijriah tidak pernah bilang, mau 1 Muharram ini? Tidak. Ini Umar. Setelah Umar siapa? Ada Utsman. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Bani Abbasiyah, ada Bani Umayyah, semuanya memerintah. Iya, sampai kepada imam 4 mazhab. Iya, tidak ada. Ini untuk Hijriah saja. Tidak ada, apalagi untuk Masehi. Maka wahai kaum muslimin, apa dasarnya untuk merayakan itu? Apa dasarnya? Nah, cukupkan diri antum dengan ajaran Islam. Yang bukan ajaran Islam, buang jauh-jauh. Ya. Tetapi ketika Anda menegur hal tersebut, tegur dengan hikmah, dengan bijak. Ya. Nah, jangan dengan kasar, apalagi sampai melakukan tindakan anarkis. Ya, jangan. Itu terlarang dalam agama, bahkan Anda kena pasal. Ya. Maka jangan. Nah, dan patuhi apa yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah, pemerintah Kota Palopo, Cekui, wali Kota Palopo itu sudah menetapkan tidak boleh ada perayaan malam tahun baru. Ya, itu aturan. Maka kalau ada yang minta sumbangan, itu ilegal. Laporkan, temuan. Ya, laporkan kepada pihak berwenang. Nah, melanggar peraturan pemerintah nomor sekian tahun sekian. Nah, ada itu
Saya kemarin di pinggir jalan di situ di dekat jalan menuju Benteng ada sumbangan tahun baru. Ya. Mau foto itu sebenarnya tapi tidak sempat, kamu kepingin main. Nah, iya, anak-anak muda di situ yang wajah penumpang lo ngasante. Nah, artinya jangan kasih mereka. Ya. Nah, jangan kasih. Ya. Apalagi bilang saja akhir bulan ini. Ya. Nah, akhir bulan. Nah, pokoknya jangan diberikan. Anda ikut andil dalam hal demikian. Sekira demikian jemaah sekalian, nasihat kita terkait dengan akhir tahun dan awal tahun. Ya, sehingga aktivitas seperti biasa. Tidak ada yang istimewa intinya. Tidak ada yang istimewa. Ya. Tidak usah juga bikin makanan spesial. Karena kenapa? Happy New Year. Jangan. Biasa saja. Kalau pun ada makanan spesial, tidak ada kaitannya dengan itu. Ya. Apalagi teman spesial. Iya, jangan. Ya. Iya. Kenapa teman spesial? Jangan jemaah sekalian. Biasa saja. Tidak ada perubahan. Aktivitas seperti biasa. Normal. Ya. Itu namanya kita tidak merayakan. Ya. Nah. Ya. Baik. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.